Tidak ada. Kalau Nabi begitu dakwah, orang Arab Badui, ini Muhammad palsu ini. Muhammad yang aku kenal nggak begini. Aku kencingin masjidnya, dia masih tersenyum. Bahkan suruh sahabat untuk ngepel, suruh siram. Ada yang sholatnya khusyuk? Aduh, ambo lagi ya, kojok sekalian. Janggu bagi. Sholatnya khusyuk tak? Khusyuk. Sholat khusyuk tidak dijamin, tapi rezeki pasti dijamin. Maka orang khusyuk dan khusyuk rezekinya tergantung yang mau menjemput. Jadi rezeki itu dua saja. Jemput atau tunggu. Bila menjemput, kalau awak alun manih lah, alun bisa menjadi gulo lah, maka jemputlah. Berarti awak makamnya makam semut. Makam semut itu makam asbab. Kalaulah manih, lah jadi madu, lah jadi gulo, gulo dicari dek samui. Maka gulo atau madu itu itulah yang disebut tajrid. Dia cukup diam sejenak, maka yang lain akan mencari. Kalau lun sampai keyakinan ke situ, jemputlah rezeki. Ya, orang punya toko kelontong lah, toko apola atau toko online. Kok ahli online dia sampai bawa? Kok bisa orang membeli ke inyo, tapi tidak membeli ke online yang lain? Kita punya toko, kawan punya toko, kok orang belanja kawan, nak belanja ke orang itu? Siapa yang mengatur? Padahal jualannya sama. Maaf Pak Perinya. Tewas. Nah, dia tuh, dia mulai oleng. Ini termasuk kawan beliau cah. Buka toko, toko wak laku, toko orang laku. Berarti di situ ada yang sudah manis. Apakah sering ngasih diskon? Ya kan? Itu manis tuh. Tapi diskon cetarui. Itu kemanisan tuh. Kalau kemanisan habis siapa? Rezeki dijamin, sholat khusyuk belum dijamin, makrifat belum dijamin, masuk surga dijamin tak? Belum, maka harus dicari. Kira-kira tadi awak akan interview sama makhluk, akan diinterview sama Khalik. Kira-kira lebih semangat yang mana? Harusnya lebih semangat kepada Khalik. Itu kan interview. Adakah yang mau meminta? Aku beri. Lebih dari interview, itu promo gratis dari pemilik aras, pemilik langit dan bumi. Kalau ada orang kini bagi-bagi oto gratis. Ledo nak orang bagi oto ada ya. Tapi bagi oto asli kok gratis. Kira-kira berebut tak orang di situ? Dulu zaman-zaman presiden siapa? SBY ada dana dibagi 300.000, itu ramai yang antri, padahal cuma 300.000. Kok bisa model itu? Tapi kemudian dalam antrinya lupa sembahyang, lupa zikir, sebab Tuhan yang benar fulus. Hati-hati Bapak Ibu ya. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhah fi du'a mujiban liyasik. Janganlah ada hendaknya ta'akhur, diundurnya amadil ata' saat diijabah pemberian doa. Amad itu artinya waktu. Ma'al ilhah fi du'a, padahal sangat serius sungguh-sungguh berdoa. Ilhah itu artinya bersungguh-sungguh. Lama nangis wak berdoa, tapi ijabah Allah itu waktunya diundur. Mujiban itu musabbiban, menyebabkan liyasik, menyebabkan engkau putus asa
dari doamu. Masih sering kawan acok bakalam awak las tahun ko berdoa alun juda gihalai. Enak. Itu doa yang setahun langsung runtuh, yang tadinya sudah berjejer ke langit langsung dibatalkan, zep, habis. Harus diulang dari awal. Pernah nak begitu? Jadi tidak usah lakukan lagi ya. Itu disebut al-ajalah, tergesa-gesa dalam hadis Imam Muslim. Ya. Ketika saya berdoa, aku sudah berdoa sekian tahun, ya Allah, kok belum juga engkau kabulkan. Itu berarti kena itu. Semua doa pasti diijabah. Apa sebab? Sebelum kita berdoa, Allah sudah takdirkan jam sekian detik sekian hambaku berdoa dan aku pasti mendengarnya. Jadi Allah itu gara-gara sebenarnya Pak. Cuma awak aku serius mana? Allah itu penggarah serius. Bacalah riwayat-riwayat hadis Nabi, ajiba rabbuka, dhahika rabbuka. Ya kan? Sering kan? Tabassama. Banyak hadis-hadis begitu. Allah itu akrab. Cuma kita tuh beragama kayaknya serius. Subhanallah, Masya Allah, serius pernah. Nabi itu nak meritunya beragama. Nabi ngomong ke kawan, apa kata Nabi? Waihak, waihak tuh kalau bahasa orang awaknya tuh. Kalau di Jakarta, suek. Kalau di Siko Siko dah. Besok udah let call kok punya kosakata aneh-aneh. Parah ente gitu kalau bahasa orang. Akhirnya kalau bahasa awaknya betul. Aduh payah lo. Nggak lolos sudah. Apa kalau orang mencen payah ente gitu. Kalau orang-orang Siko mencen. Apa buya? Buya lah tak sekali lama udah mesti lamahku. Waihak itu bahasa Arab litarahum. Tarahum itu artinya payah ente. Payah itu tarahum. Rasulullah itu santai, sangat santai. Tapi kalau kita baca hadis, ada satu hadis seakan-akan dipukul rata dengan semua riwayat. Nabi kalau menyampaikan khutbah, ala sautuh, ya kan? Suaranya meninggi. Wahmarra ainuh, matanya merah, ka'annahu qaidul jaish, seakan-akan dia panglima perang. Allahu Akbar. Kecil kawan, ini tegang. Akhirnya kawanku setiap taklim itu kayak mau perang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kayak tegang. Mana dalilnya? Bid'ah. Lain itu Rasulullah dakwah tak? Tidak ada. Kalau Nabi begitu dakwah, orang Arab Badui, ini Muhammad palsu ini. Muhammad yang aku kenal nggak begini. Aku kencingin masjidnya, dia masih tersenyum. Bahkan suruh sahabat untuk ngepel, suruh siram. Bid'ah, dah ada begitu, dah ada. Nabi itu tidak pernah bersuara dengan sautul hamir. Dah, coba antum lihat riwayat, tidak pernah. Suara Nabi itu lebih merdu dari suara Nabi Daud. Tapi kalau sedang khutbah jihad, itu membakar jiwa umat. Langsung yang tadinya kere-kere itu, yang penakut-penakut itu, hilang takutnya. Karena dibakar oleh kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesekali kita pakai ijazah tuh, aduh ijazahnya tuh membakar kalbu umat tuh, aduh caranya tuh. Merinding-merinding orang bisa takbir lah sadanya. Tapi itu nanti, ini tuh testing seketek saja. Ya. Jangan sampai cuma beda pilihan politik. Di situ takbir, di situ takbir, kan bingung.